Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan atau dalam program Suka-Sukamu Tuhan di pagi hari ini dimanapun Bapak Ibu berada. Sebelum kita akan mengundang narasumber kita di pagi hari ini, saya akan memutarkan lagu ciptaan narasumber kita di pagi hari ini, Bapak Pendeta John Rumagit dari Sulawesi Utara ya. Sambil menunggu beliau akan join masuk bersama dengan kita, ada lagu beliau adalah lagu dari Pendeta John Rumagit, Cuma Tuhan yang mampu kasih stop to ini corona. Benar ya. Iya, saya menyapa teman-teman, sahabat dimanapun berada, selamat pagi. Pastor Demas yang ada di Papua, sahabat saya, teman saya. Tetap bersyukur. Lagu ciptaan Pastor John Rumagit. Wow, dari Ciamis ada. Oke. Yang mampu Oke, sama Pastor Rex yang ada di Poso. Selamat pagi semua. Hanya Tuhan yang sanggup stop ini corona. Semua ada maksud. Selamat pagi Ibu Eka Toar. Apa kabar Amerika? Pamewengkang. Selamat pagi semuanya. Mahesio Wewengkang. Yes. Cuma Tuhan yang mampu. Tuhan yang mampu. Bapak Ronald Pelehalu, haleluya. Si Pastor Julius, sahabat saya. Selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Berhenti, hanya Tuhan yang mampu kasih berhenti ini corona. Haleluya, terima kasih
buat dukungan teman-teman dalam program yang ya, sambil menunggu kita akan mengundang narasumber kita. Cuma Tuhan yang mampu. Haleluya. Selamat malam, selamat pagi. Biasa saya live di pagi malam hari. Selamat pagi semuanya. Ya. Hanya Tuhan yang mampu kasih berhenti ini corona. Dan kita terus berdoa buat gereja kita bahwa beberapa bulan ke depan akan genap 100 tahun dan obor Pentakosta, obor yang saat ini ada di perbatasan Gorontalo dengan Sulawesi Utara, biarlah terus api Pentakosta terus menyala. Haleluya ya. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, kita sambil menunggu narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Pendeta John Rumagit dari Manado. Ya, saya Pastor John Rumagit dari Manado yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Saya akan mengundang beliau. Ya, sambil menunggu Pastor John Rumagit akan masuk bersama dengan kita di pagi hari ini. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang memelihara saya dan saudara sehingga kita ada di pagi hari ini. Tak kerasa sudah 18 hari kita ada di tahun 2000. Ya. Tahun 2000 kita ada di tahun 2021. Tak kerasa sudah 18 hari kita ada semua karena anugerah Tuhan. Sambil menunggu narasumber kita Bapak Pendeta John Rumagit dari Manado, saya menyapa teman-teman dimanapun berada, yang ada dari Amerika, ada dari Cilengsi, maupun ada dari Poso, ada dari Tandengan, dimanapun berada. Terima kasih buat dukungan saudara ke program kita tiap hari, di pagi hari, di siang hari, dan malam hari, dalam program Suka-Sukamu Tuhan dengan keterbatasan alat, dengan alat yang ada, tapi saya percaya setiap firman Allah yang kita dengar tidak pernah terbatas Allah untuk memberkati saya dan saudara. Puji Tuhan, sambil masih menunggu narasumber kita dari Manado. Tadi sudah kita kontak, ya saya menyapa Pastor Candy. Apa kabar? Wow, dari Aceh ada Pak Hendro. Apa kabar? Ternyata dari Aceh ada juga sahabat saya Pastor. Ya, sambil menunggu Pastor John Rumagit akan masuk pagi hari ini. Wow, dari Kalimantan Selatan ada senior saya, Pastor Hani. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan, sehingga kita ada di pagi hari ini. Sambil menunggu beliau akan masuk kembali, Bapak Pendeta John Rumagit, kita putar lagi lagu tadi, Hanya Tuhan yang mampu seberhenti ini corona. Semua ada maksud Tuhan Ya, selamat pagi Bu Yeni. Selamat pagi teman-teman semua. Tetap bersyukur apapun yang terjadi hari-hari ini. Oke, saya harus telepon.
Masuk aja. belum yang lain mau Di Facebook kita pe Facebook Artiles masih. mau berharap sapa mau kasih berhenti ni virus corona. Cuma Tuhan yang Mampu kasih berhenti ni virus. Cuma Tuhan yang sambil menunggu narasumber kita pagi hari ini. kasih stop ni Beliau adalah Pastor John Rumagit dari Manado. Ini lagu ciptaan beliau. berdoa minta belas kasihan biar Tuhan seberhenti kontoran boleh ibadah ulang di gereja. Ya, sambil menunggu, apa kabar Ibu Nova, Tampi, Ibu Eka Toar, Ibu Yeni, ya, semua yang terus mendukung program yang sederhana. Wow, dari Bekasi ada, yes, Febrian Do Laholi. Wow, ini masih saudara Menteri Hukum dan HAM. Terima kasih buat dukungan doa saudara yang terus memotivasi kami untuk terus tampil melakukan apapun hanya untuk Tuhan. Cuma Tuhan yang mampu. Selamat pagi semuanya yang terus mendukung program ini. Ya, kita akan mengundang narasumber kita pagi hari ini, Pastor John Rumagit. Haleluya. Handphonenya Pastor jangan kasih berdiri, harus kasih tidur. Sambil menunggu narasumber kita, cuma Tuhan yang mampu kasih berhenti ini corona. Kalau Tuhan izinkan, orang tetap bersyukur. Bisa diterima Pastor John? Pastor John bisa diterima? Biar Tuhan seberhenti kontoran boleh ibadah ulang di gereja. Haleluya. Biar Tuhan seberhenti kontoran boleh ibadah ulang di gereja. Ya, selamat pagi semuanya. Saya mengundang Pastor John untuk bisa masuk. Handphonenya jangan kasih berdiri, Pastor. Harus kasih tidur. Rupa kita susah masuk ini, Pastor. Oke, Pastor, ya, handphone Pastor jangan kasih berdiri, harus kasih tidur. Ya, ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan harus diterima kamera yang saya kirim tadi, yang kamera itu untuk bisa diterima ya, Pastor. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Kita masih menunggu Pastor John Rumagit akan join pagi hari ini.
dalam program. Ya, sambil menunggu, sabar, memang jaringan seringkali jaringan yang membuat koneksi yang sulit masuk, tapi kita berdoa supaya pagi hari ini bisa join dengan Pastor John Rumagit dalam program yang sederhana, dalam program Suka-Suka Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, kita sabar menunggu Pastor John Rumagit akan join pagi hari ini. Saya menyapa teman-teman dimanapun berada dalam program yang sederhana. Kita akan tampil mulai minggu ini, kita mulai tampil di pagi hari. Ya, kita masih menunggu ya Pastor John Rumagit, ya, karena kondisi tadi sudah beberapa kali. Ya, kita berharap bahwa bisa join pagi hari ini dalam program yang sederhana, tapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah sederhana, yang terus memberkati kita, yang terus menguatkan kita, sehingga kita ada di undang ulang Pastor Aldi. Iya, saya sudah mengundang Pastor Candy, ya. Ya, saya jangan ditolak Pastor. Jadi kameranya, apakah jaringan di sana? Ya, biasanya Pastor, ya kita berharap pagi hari ini bisa Pastor John Rumagit bisa berbagi kebenaran firman Allah sambil menunggu, ya. Wah, ada Victor Palar, Direktur Panti Gideon yang ada di Matani. Ya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dengan kehidupan kita, dan Tuhan terus menolong kita untuk terus berjalan dan terus maju di dalam Tuhan, ya. Sekali lagi, beberapa kali ini kita ditolak terus. Apakah jaringan yang ada di sana yang membuat kita tidak koneksi? Tapi Bapak Ibu Saudara, penonton semua pindah channel Joe ini, aduh. Ya, kasih yang ini, ya. Om Candy, iya toh. Om Candy pepambai sekali, haleluya, iya toh. Yang penting kita orang sabar ya, dengan Pastor John, dan kita terus berdoa. Obor Pantai Kosta ada di perbatasan antara Gorontalo dengan Sulawesi Utara, dan kita terus berdoa biarlah api terus itu menyala dan berkobar, dan terus semangat Pantai Kosta untuk kita terus berkarya dengan apa yang bisa kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sepertinya ini koneksi saya dengan Pastor John sulit tersambung pagi hari ini, tapi kita masih menunggu, kita tetap sabar. Tapi saya percaya bahwa kehidupan kita hari-hari ini sangat membutuhkan Tuhan, karena ketika kita tidak kuat, hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan kita. Siapa lagi jaminan kita? Siapa lagi pengharapan kita? Manusia, pengusaha, teman-teman bisa terbatas. Tapi ketika kita percaya, yakin bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong kita, hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan. Sambil saya menunggu Pastor John, saya percaya bahwa apa yang sedang terjadi, dan saudara melihat yang terjadi di Sulawesi Utara kemarin, bagaimana air naik yang cukup, ombak yang gede sehingga harus sampai ada masuk ke mall. Artinya kita tidak bisa jamin hari-hari ini, dunia hari-hari ini. Yang bisa memberikan jaminan bagi saya dan saudara di pagi hari ini adalah Tuhan, ya. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan. Semakin hari kita lihat COVID yang cukup meningkat. Dari bulan Maret kita tahu hanya 2 orang yang diprediksi waktu itu ada di satu daerah di Jawa Barat. Tapi kita melihat hari ke demi hari dengan cara luar biasa Presiden kita dengan bagaimana supaya ini, ya, maupun hari-hari ini vaksin yang ada. Tapi sekali lagi, tidak ada yang bisa menjamin hari-hari ini. Hanya bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberi jaminan kita adalah Tuhan kita, yang memampukan kita untuk kita tetap berdiri
pagi hari ini, sehingga kita bisa lewati tak kerasa 18 hari ada di tahun 2021. Itu semua karena anugerah Allah. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita tidak dapat bisa balas akan anugerah Allah, akan kasih Tuhan yang luar biasa. Selain pujian dan penyembahan kita pagi hari ini, selain kita akan berkata terima kasih Tuhan, Kau luar biasa dalam hidup kami. Betapa pemeliharaan Tuhan itu dahsyat, ya, pagi hari ini. Kalau bukan Tuhan, saya percaya saya dan saudara tidak ada. Tapi kalau Tuhan izinkan saudara dan saya ada di tahun 2021 ini, saya percaya bahwa ini semua ada dalam rencana Tuhan. Oke, saya harus terima dulu. Ya, halo Pastor. Iya. Ngana pe kamera, ngana seba diri atau tidak? Apa ya? Jaringan gayanya sana. Coba kita tes ulang. Coba kita tes ulang. Coba ngana keluar dulu baru ngana masuk ulang. Ya, tadi kita baru berhubungan dengan Pastor John. Artinya orang enggak semua cuma anugerah Tuhan. Artinya tidak ada alasan orang hari-hari ini untuk membanggakan diri. Siapapun saudara. Tapi kalau kita masih ada pagi hari ini, orang bisa melayani apapun. Itu karena anugerah Allah. Tidak ada yang bisa kita banggakan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, sehingga saya dan saudara ada pagi hari ini. Tapi itu pagi hari ini saya katakan bahwa mari kita terus berjalan dalam rencana Tuhan. Saya percaya bahwa kehendak Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena melihat kondisi situasi yang hari-hari ini prediksi yang tidak menentu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tahu. Oke, sepertinya sama. Aduh. Puji Tuhan, selamat pagi Pastor John. Pagi Pastor Aldi, puji Tuhan, haleluya, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan ini mesti lama kasih masuk Pastor John tadi ya. Kayaknya mesti putar-putar bagaimana, putar Tondano, putar Tandengan, dan tidak tahu tembus Lamongan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Pastor, apa kabar? Selamat pagi, terima kasih buat waktu dengan kesibukan yang ada, yang sedang lagi top di YouTube ya. Nah, tadi kita sudah dengar lagu Pastor, hanya Tuhan yang mampu kasih berhenti ini corona, yang kita percaya bahwa apapun yang sedang terjadi, Tuhan terus baik dalam hidup kita. Pastor, sebelum kita akan mulai pagi hari ini, kita akan berdoa dulu ya, baru Pastor akan masuk, atau Pastor mau nyanyi atau mau apa, saya serahkan kepada Pastor. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu pagi hari ini dalam program yang sederhana, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah sederhana, ingin memberkati kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, narasumber kami Pastor John, maupun para pemirsa yang mendengar secara langsung, maupun yang kembali menonton secara ulangan, maupun yang akan kami share di YouTube. Tuhan, biarlah ada firman-Mu, ada berkat-Mu yang luar biasa. Jaringan yang kami pakai, Tuhan urapi, semua diurapi. Biarlah Tuhan tolong, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pastor John, ya, apa yang Tuhan taruh dalam hidupan beliau untuk berbagi bagi kita semua. Oke. Ya.
Terima kasih yang pertama buat Tuhan Yesus dan juga tentunya buat Pastor Aldi lewat acara Suka-Sukamu Tuhan yang luar biasa. Sederhana tapi sangat memberkati buat banyak orang jemaat tentunya. Puji Tuhan, Amin. saya ingin share tentang pujian penyembahan. Amin. Ya, sebelum kita akan coba share, coba belajar tentang ada sesuatu yang kita akan pelajari, saya ingin nyanyi satu lagu. Amin, boleh Pastor. Ya, lagu ciptaan saya. Memang di masa pandemi, saya puji Tuhan banyak membuat lagu. Dan salah satu lagu yang saya buat ini, saya buat pada sekitar bulan Juni. Bulan Juni saya buat lagu ini. Lagu ini tentang penyembahan. Judulnya Izinkan Ku Menyembah. Itu judulnya. Memang judulnya ini agak kontroversi ketika saya saya bikin video lagu ini, terus saya kirim ke YouTube, saya share ke ada beberapa grup di Facebook. Akhirnya ada yang bertanya, nggak perlu minta izin, tidak perlu untuk minta izin kalau kita mau datang menyembah sama Tuhan. Tentu mereka punya argumentasi dan punya pandangan tentunya. Tapi saya juga punya pandangan. Kenapa alasan saya buat lagu ini. Puji Tuhan, sebelum kita akan share, saya akan nyanyikan lagu ini. Ku takkan berhenti, ku takkan berdiam, hidupku mau menyembah. Suara malaikatmu, namun Tuhan, izinkan ku menyembah, izinkan ku memujimu. Amin. Tuhan yang baik, walau tak sempurna suara dan nadaku, hatiku menyembah. Selamanya ku menyembah, selamanya ku memujimu. Tuhan yang baik, sampai putih rambutku, ku pastikan hidupku tetap menyembah. Izinkan ku menyembah, izinkan ku memujimu. Tuhan yang baik, walau tak sempurna suara dan nada, hatiku menyembah. Selamanya ku menyembah, selamanya ku memujimu. Tuhan yang baik, sampai putih rambutku, ku pastikan hidupku tetap menyembah-Mu Yesus selamanya. Tetap hatiku menyembah. Amin. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ketika saya share lagu ini di sosial media, ada yang coba komplain dengan kata-katanya, dengan judulnya tentang kita kan mau menyembah Tuhan tidak perlu minta izin. Nah, ini ada hal yang, ini kan ada lagu
ruang Maha Kudus, Kudus. dengan darah anak domba ku lulus. Nah, di sini lagu ini begini. Lagu ini kan ada sebuah pernyataan bagaimana kalau mau datang masuk ke dalam hadirat Tuhan ke ruang Maha Kudus, itu hati harus kudus, harus tulus. Yang pertama kan oleh darah anak domba Allah. Berarti ini sebuah bahasa gambaran kalau mau masuk dalam ruang Maha Kudus dengan darah anak domba Allah. Pernyataan tentang kelayakan oleh darah anak domba Allah. Berarti ada bahasa kiasan, itu harus ada tanda darah. Kalau kita mau secara letterlock membahasakan ini, itu berarti harus ada darah dong. Secara nyata, kita harus ada tanda darah. Itu kan sebuah bahasa kiasan, bahasa gambaran untuk menyatakan tentang iman kita ketika kita datang kepada Tuhan. Terus yang kedua, bilang masuk dengan hati yang tulus. Berarti ada sebuah pernyataan bahwa kalau kita mau dekat menyembah Tuhan itu ada persyaratan. Ada syarat tentunya. Nah, lagu ini kan coba membahasakan sebuah bahasa hati, pernyataan di mana kalau untuk datang ke Tuhan, itu untuk juga kita sadari, harus kita tahu. Tidak segampang kadangkala Betul. ketika orang coba memahami bahwa untuk masuk dalam hadirat Tuhan di masa anugerah sekarang ini, kita datang saja, ibadah saja. Saya ingat ketika ada ada jemaat yang saya temui, mereka bilang begini, dulu torang, saya coba pakai bahasa Manado, dulu torang kalau mau ibadah, baru mau masuk sampai di pintu gereja, mau masuk gereja, masih di pintu itu rasa takut Tuhan, rasa menghormati Tuhan, rasa menghargai Tuhan itu sangat besar. Itu kesaksian para pengser-pengser dulu. Betul. Jadi ada rasa segan, ada rasa bagaimana mau masuk dalam rumah Tuhan itu seperti apa. Ini sebuah bahasa gambaran. Jadi ada hal-hal yang tanpa kita sadari, ketika kita mau dekat kepada Tuhan, untuk zaman sekarang ini kan kita minta maaf. Kita kadang-kala sudah tidak sopan lagi, tidak sensitif lagi. Saya punya ada ada alasan. Jadi kadang-kala kita ini seenaknya. Sementara hidup dalam dosa, seenaknya kita melayani Tuhan, tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Pelayan altar, hamba Tuhan, kadang-kala kita melayani, itu rasa itu kadang-kala rasa bersalah. Ini tidak ada lagi. Saya punya alasan untuk firman Tuhan. Dalam Matius 15 ayat 8, bilang begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Markus 7 ayat yang ke-6, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya. Berarti sudah ada nubuatan. Betul. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, orang Israel, kan tentang orang-orang Israel. Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ada satu lagu yang saya sangat suka. Itu ciptaan dari Frankie Siombing. Dia bilang begini, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku menyembah dengan penuh
kasih sayang. Biarkan Tuhan aku Amin. menyembah. Ini kan bahasa-bahasa gambaran sebenarnya. Jadi kata si pencipta lagu, biarkanlah aku menyembah. Betul. Berarti ini ada sebuah kerinduan. Akhirnya kan ada, engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu. Jadi dengan sebuah sikap hati, dia datang untuk menyembah Tuhan. Walaupun dengan keadaan situasi dirinya, suaranya tidak bagus mungkin, kata-katanya mungkin tidak seindah para seniman yang suka berpuisi. Tapi dia rindu untuk menyembah. Jadi dia Amin. minta izin kepada Tuhan. Tuhan, biarkanlah ku menyembah. Yes. Jadi ada hal-hal yang tentunya yang juga saya punya alasan kenapa saya buat lagu ini. Lagu ini kan cuma sebuah gambaran sebenarnya. Tapi saya punya ada satu ayat saya suka coba kalau saya kasih seminar, kasih itu saya suka angkat ayat ini. Dalam Mazmur 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Judul perikopnya bilang begini, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Itu tanda tanya. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Tanda tanya. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayat 2, yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, dalam pasal ini pemazmur coba menjelaskan tentang kewajiban manusia kepada Allah. Di sini kan ada bahasa bilang begini, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Ini dalam kebiasaan para imam zaman dulu, ini sebenarnya itu bahasa tantangan buat para imam-imam yang lain. Sebab kita tahu bersama-sama, sewaktu mulai zamannya Musa, tabernakel, kan ketika imam mau datang kan harus melewati beberapa tahap di mana mereka harus betul-betul kudus. Kalau tidak, ketika mereka masuk, mereka mati. Kenapa? Kan harus diikat kakinya, harus ada tanda bunyi gemerincing di kaki, dikasih bel, supaya ketika mereka imam masuk, ketika tidak kudus, mereka langsung meninggal dan ditarik. Kan tidak boleh sembarangan masuk dalam ruang Maha Kudus. Jadi dalam pasal ini Raja Daud sedang membicarakan syarat moral sebenarnya, syarat moral buat para penyembah. Bahkan ada nilai-nilai etis dan tidak etis. Kadang-kala kita seenaknya, wah Tuhan kan masuk gereja kan, yang penting Tuhan lihat hati. Tapi kadang-kala kita lupa moral, etis dan tidak etis juga harus ada di sana. Kadang-kala kita semakin hari semakin modern, pikiran semakin modern, tapi lupa nilai-nilai etikanya, etis, dan juga hal-hal moral yang seharusnya kita pegang, standarnya harus lebih tinggi karena kita sudah ada di akhir zaman. Tapi kadang-kala kita coba kompromi dengan banyak hal yang seperti itu. Ini kan sebuah pernyataan dari Raja Daud bagaimana seorang penyembah untuk mau masuk dalam menyembah Tuhan. Ini adalah hal-hal di mana kurangnya kesadaran menjelang kedatangan Tuhan dalam konteks melayani Tuhan, pelayan altar. Ini mulai kurang kesadaran. Apakah di situ ada nilai-nilai kebebasan yang coba
diterapkan karena mungkin sangat dibutuhkan pemain musik, WL singers, apakah karena terlalu penting diperlukan sehingga ada hal-hal yang coba dikompromi, ada hal-hal yang coba dikasih ruang yang mulai begitu luas untuk seenaknya kita coba memahami pelayanan itu seperti apa. Jadi dalam pasal ini begini, jadi Raja Daud dia sepertinya bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Ini sebuah bahasa pertanyaan. Siapa yang boleh naik ke gunungmu yang kudus, Tuhan? Ini kan bisa seseorang bicara tentang manusia yang boleh datang. Saya boleh kasih sebuah pernyataan begini. Tuhan itu bukan tamu dalam ibadah. Tapi dia pemilik ibadah. Dia Setuju. tuan rumah ibadah. Kita ini yang tamu. Iya kan? Betul. Kita ini yang tamu. Tuhan itu pemilik ibadah. Kalau bertamu, tahu diri. Sopan santun. Kalau bertamu itu harus tahu diri kita ini siapa. Tidak mungkin seorang tamu seenaknya, sedekat-dekatnya seseorang, sedekat-dekatnya saudara, kakak beradik. Tapi kalau itu bukan rumahnya, pasti ada batasan-batasan. Ada hal-hal yang tidak boleh kita langkahi, kita tidak bisa jadi orang yang cuek. Jadi inilah sebuah pernyataan dari Raja Daud. Saya ada sebuah statement yang saya coba dengar dan ini sangat bagus. Jadi, kesalehan agama akan menghasilkan kesalehan sosial yang benar. Jadi kalau kita dalam beragama kita benar, dalam beribadah kita benar, dalam konteks kita melayani Tuhan dengan benar, otomatis itu nilai-nilai tentang yang namanya sosial dengan orang lain itu akan terbentuk juga. Itu akan benar juga. Kalau kita melayani di tempat kita benar, tentu juga di tempat yang lain kita akan benar. Amin. Kadang-kadang kan kita menjadi cuek, saya kadang sharing dengan para pelayan, itu apa mungkin karena kita terkontaminasi atau karena mungkin karena kita dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, dengan para pelayan Tuhan yang tidak segereja dengan kita, sehingga ada konsep-konsep pengertian-pengertian yang kadang-kala kita adopsi, kita ambil. Jujur, saya kalau kadang-kala ada hal yang perlu untuk kita harus tahu. Cara berbusananya, berpakaian, tepat dan tidak tepat. Kalau di ibadah umum harus pakai rapi. Kalau anak muda, kalau diizinkan pakai jeans, pakai sepatu casual, pakai jas, pakai kaos, ya oke. Tapi kan tidak seenaknya. Ada pelayan pakai celana pendek di satu gereja melayani. Iya, saya pernah lihat. Kalau di pantai silakan. Karena kan itu kan gereja. Nah, ini kan hal-hal sosial yang perlu juga kita juga harus coba menyesuaikan. Kalau di pantai juga, nah mungkin kita harus pakai jas, sepatu yang resmi. Kan tidak seperti itu kan. Kita juga harus coba melihat tempatnya. Tapi kalau untuk ibadah yang itu, ya marilah kita coba menyadari. Sebab inilah sebuah tantangan akhir zaman buat para pelayan juga, buat para penyembah. Kita itu jangan seenaknya. Sebab ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus tahu diri. Amin. Jadi kalau saya buat lagu, izinkan ku menyembah. Jadi ada sebuah rasa segan, rasa hormat. Tuhan, kalau boleh saya mau menyembah Tuhan. Kadang-kala kita
datang ibadah, kalau melayani, sudah tidak ada rasa lagi. Ini tanda-tanda nih dia. Dalam ibadah, orang tidak lagi menikmati rasa hadirat Tuhan, menikmati Tuhan. Ini ada tanda-tanda. Kita up to date, coba kita relevan dengan masa sekarang. Tanda-tanda kan orang, salah satu tanda-tanda orang yang katanya positif itu kan penciumannya mulai hilang. Rasanya kan untuk menikmati makanan, minuman itu kan mulai tidak ada rasa lagi. Kemungkinan itu ada sakit. Orang kan kalau juga sakit kan kadang penciumannya, rasanya kan hilang. Jangan sampai kita di hadirat Tuhan, melayani Tuhan, tak ada rasa lagi. Rasa merasakan hadirat Tuhan, juga rasa untuk melayani dengan hati yang tulus, tidak disiplin. Orang kalau tidak ada rasa sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, itu banyak hal yang akan sangat terlihat, akan sangat nampak ketika orang melayani itu tak ada rasa tanggung jawab, tidak ada rasa disiplin, sungguh-sungguh itu akan terlihat. Banyak kelalaian terjadi, seenaknya melayani, dipaksa-paksa melayani. Jadi, Mazmur 15 ini, Raja Daud coba menjelaskan bagaimana orang mau datang mendekat kepada Tuhan. Itu kan ada hal-hal yang Daud tulis. Ini harus begini, ini harus, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, yaitu dia yang berlaku bercela. Ada rasa untuk minta izin kepada Tuhan untuk bisa datang kepada Tuhan. Jadi inti dari sharing firman Tuhan, rasa hormat, rasa takut, Amin. rasa menyadari bahwa hidup ini hanyalah kasih karunia Tuhan, hanyalah anugerah Tuhan. Yes. Ketika kita datang menyembah Tuhan itu karena iman kita kepada Tuhan. Amin. Itu karena iman kita. Jadi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan di gereja, itu karena anugerah kasih karunia Tuhan. Yes. Itu karena seizinnya Allah untuk kita bisa ada di rumah Tuhan. Ya, semoga sharing firman Tuhan tidak panjang-panjang, setidaknya memberikan sebuah gambaran kita di akhir zaman ini bahwa marilah kita serius dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita beribadah. Jangan sampai kondisi yang sekarang kita lagi hadapi, ketika kita tidak diizinkan lagi, tidak untuk waktu yang beberapa waktu ini kita kadangkala dibatasi untuk kita beribadah. Kami sudah beribadah di gereja, tapi mungkin di tempat yang lain belum. Diizinkan tapi juga dengan protokol kesehatan yang standarnya kita harus ikuti pemerintah. Jadi kadangkala ketika saya belajar, ketika kita ibadah di rumah, kita seenaknya kadangkala kita enggak pakai baju yang bagus. Terus kita kadang ada kopi, ada kue di meja, lagi ibadah, lagi dengar khotbah lewat Zoom meeting, ada yang minum kopi. Saya bilang begini, itu nonton ibadah namanya. Jadi ketika kita itu kan sebetulnya kan kita nonton ibadah. Apa beda kita di bioskop? Kita nonton film, kita snack, minum apa semua. Jadi marilah kondisi sekarang ini kita lebih sungguh-sungguh, lebih semangat lagi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan kita terbawa dengan situasi kondisi yang kadangkala membatasi kita. Justru semakin kita terlihat, tantangan kita semakin dekat, semakin memacu, semakin memicu iman kita untuk kita lebih semangat lagi. Yes. Berdoa di rumah, baca Alkitab untuk lebih lagi. Untuk lebih lagi untuk datang kepada Tuhan. Jadi itulah Pastor untuk sharing firman Tuhan, tidak panjang-panjang. Yang pasti
marilah kita datang beribadah, mendekat kepada Tuhan untuk menyadari orang pediri ini seperti apa. Nggak perlu untuk minta izin, tapi sadarlah kalau dekat dengan Tuhan itu harus bagaimana. Ada hal-hal yang harus kita buat. Ya karena perlu, Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, boleh apa enggak? Kalau firman Tuhan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Setidaknya, marilah kita lihat, bukan kita lihat ke belakang. Artinya kita coba merefleksi lagi ke belakang para pionir, semangat mereka. Kita ambil kaca spion itu kan untuk kita bisa melihat ke belakang. Itu juga kan ada kegunaannya. Di mobil itu ada kaca spion yang di samping kiri kanan. Itu kan ada guna untuk melihat di belakang itu ada mobil atau motor yang melaju atau melewati kita. Setidaknya itu sebuah hal-hal yang juga bisa memberikan manfaat buat kita. Jadi, datanglah kepada Tuhan dengan sikap hati yang menyadari bahwa ini hanya anugerah Tuhan. Ini hanya kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Saya ingin nyanyi satu luar lagu, boleh, biasa. Pak? Oke, boleh dulu sedikit, baru Pastor John akan nyanyi pujian. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita hari-hari ini, benar Pastor bilang tadi, bukan memang tidak salah ketika kita saudara datang, tapi bagaimana tanpa saudara izin, tapi bagaimana kita rasa kita hormat ya Pastor ya, hargai bahwa kita ini kalau kita bertamu itu kita tahu etikanya, ya kan? Kita tahu. Hari ini saya percaya bahwa ketika kita punya hati untuk menyembah, kita mempunyai hati untuk Bapak Ibu, untuk benar-benar punya hati. Saya ingat ketika teman saya di sekolah Alkitab, kalau dia berdoa, Pastor begini. Dia kalau itu cara dia berdoa, kalau dia berdoa, Bapak aku datang, I love you. Ini cara dia, cara dia orang sampai hari ini tertanam di mindset kami, angkatan kami. Itulah dia ketika dia berdoa, Bapak I love you. Bunyinya ya. Tapi itu yang kita hatinya untuk menyembah. Tapi bukan hanya sekedar firman Allah, bangsa ini memuliakan hanya di bibir, tapi kita mau keluar dari hati kita benar-benar menyembah, menghargai. Pastor, ada lagu apa ini Pastor mau nyanyi? Haleluya. Saya 2 hari lalu buat lagu itu di kitab Yesaya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Jadi ayat-ayat ini saya buat lagu ya, Jadi kata-katanya ini memang yang lalu saya buat. Tahu kan itu Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Iya. Dan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya buat lagunya itu. Saya janjikan ya. Oke. Yang penting saya jangan nyanyi, Pastor. Fals banget. Jadi lagu ini pertama kali saya nyanyikan di acara Suka-Sukamu Tuhan. Oh iya, thank you. Sebelum saya share di channel YouTube saya, John Glenn Aldo Rumagit, jadi di acara Suka-Sukamu Tuhan ini yang saya nyanyikan pertama kali. Ya Tuhan. Wah, luar biasa. Terima kasih, Pastor. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Betul. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah. Dan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Oh, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak jadi lelah. Oh, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sayapnya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa ya. Yaitu menangnya Pastor John Rumagit. Tuhan kasih talenta untuk menciptakan lagu. Puji Ya, Tuhan. untuk nyanyi. Kalau saya memang Tuhan tak kasih itu ya. Ada orang bilang kalau saya nafas aja bisa fals. Tapi saya tetap bersyukur. Amin. Apapun kita bisa kerjakan Betul. ya. Betul. Karena setiap kita punya talenta masing-masing. Bisa aja Pastor John punya 5, saya cuma 2. Maupun teman-teman yang lain ada 1, atau saya 1, 2, 5. Yang penting hari-hari ini, situasi hari-hari ini kita mau kerjakan ya. Ada salam Amen. dari Ibu Nova Tampi, satu angkatan di angkatan 48 di BG. Betul, kalau iya. saya tidak salah Ibu ya. Nova. Iya. Iya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya tak kerasa kita sudah ada 1 jam lebih bersama dengan Pastor John Rumagit. Tadi memang ada beberapa, tapi kalau saudara mau nonton lagu-lagu Pastor John Rumagit, masuk di YouTube apa Pastor?
Di channel YouTube saya John Glenn Aldo Rumagit. John Aldo Rumagit ya, teman-teman. Kalau saudara mau nonton lagu-lagu ya, artinya setiap anak Tuhan, setiap kita punya talenta masing-masing. Pastor John Rumagit, kita dukung terus channel beliau untuk terus dapat menjadi berkat, karena apapun yang kita bisa kerjakan hari-hari ini, kita mau kerjakan untuk Tuhan. Supaya waktu yang sisa, kita tidak tahu berapa lama kita akan dipanggil oleh Tuhan. Betul. Tetapi biarlah waktu yang sisa hari-hari ini kita mau kerjakan untuk Tuhan. Sekali lagi Pastor John, terima kasih ya. Jangan bosan-bosan di program Suka-Sukamu Tuhan, nanti kita ketemu di Kalapan. Siap. Iya kan? Yang penting Siap. enjoy, yang penting tetap percaya, karena saya punya pengalaman dengan Pastor John Rumagit kemarin di Manado ya. Ya, karena orang pikir saya corona, Pastor John tidur di hotel ya. Udah mulai orang bilang ada Pastor Ramli, ada Pastor Arianto, ya Pak. Tapi enjoy aja. Yang penting pikiran kita adalah ingin menyembah Tuhan. Hati kita, hati ingin menyembah. Sekali lagi terima kasih Pastor John. Saya nak bilang salam buat istri, karena kita lagi berdoa buat Pastor John supaya yang terbaik Tuhan sediakan ya. Haleluya. Salam buat keluarga, mama papa yang ada ya. Ya. Keponakan yang luar biasa ya, yang selalu. Nah, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang ada di program ini. Sebelum kita akan tutup program ini, kita akan berdoa terus buat kondisi apa yang sedang terjadi di Manado, apa yang terjadi di Sulawesi Barat, yang terjadi di Kalimantan Selatan maupun di daerah Jawa Barat pun ada, maupun kondisi hari-hari ini seperti lagu Pastor John, hanya Tuhan yang mampu kasih berhenti ini corona. Saya minta Pastor untuk bisa berdoa dan menutup program hari ini. Ya, saya minta Pastor bisa berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat waktu jikalau kami masih hidup. Ini semua Ya, karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih karena Bapak. kasihan Tuhan bagi kami. Haleluya. Bapa di sorga, biarlah lewat acara Suka-Sukamu Tuhan, Amin, ada amin. banyak hati, banyak jemaat, banyak yang menonton ini diberkati oleh Tuhan. Karena ada firman yang disampaikan, Amin, ada amin, firman amin. yang diberitakan kepada dunia ini lewat sosial media. Kami mau memberkati, kami mau jadi berkat. Haleluya, selama kami hidup, kesempatan diberi, kami mau pergunakan untuk melayani Tuhan, untuk Amin. memberkati banyak orang. Bapa di sorga, kami berdoa buat Indonesia yang Amin. Tuhan sedang melakukan hal yang besar bagi bangsa kami. Biar Tuhan tolong semuanya. Anugerah Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami ini. Biarlah kami percaya ada hati Tuhan di tengah-tengah Amin. bangsa kami ini. Kami berdoa buat Sulawesi Utara yang ada korban-korban yang menjadi korban dalam bencana ini. Tuhan beri kekuatan bagi keluarga mereka, juga penghiburan bagi keluarga mereka. Juga di Sulawesi Barat, dimanapun berada bencana, Tuhan hiburkan, dan Tuhan tolong anak-anak Tuhan, dan Tuhan tolong semua yang mengalami musibah ini. Hamba berdoa buat Pastor Aldi, berkati pelayanan, istri anak-anak juga diberkati, pelayanan juga yang ada, yang Tuhan Allah percayakan, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Tuhan gereja kami, GPDI, Majelis Pusat, daerah, bahkan wilayah dimanapun berada, acara kirap obor yang akan ada di tanah Sulawesi Utara, Tuhan tolong, mulai dari penjemputan sampai acara-acara sampai selesai, Allah menyertai. Biar kemuliaan Allah dinyatakan, semangat Pantekosta, semangat api itu terus menyala di hati-hati para. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pastor. Kalau Tuhan berkehendaki, satu saat kita pasti ketemu, dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Sampai jumpa Pastor. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa hari ini saudara diberkati dengan episode pertama di ibadah atau program Suka-Sukamu Tuhan di pagi hari, ya. Dan sekali lagi terima kasih buat sahabat saya Pastor John Romagit yang dari Manado yang sudah berbagi, sudah menaikkan setiap pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan besok hari kita punya narasumber di pagi hari. Ada Pastor Edi Lumintang di pagi hari, Pastor Edi Lumintang dari Medan, dan di siang hari ada Pastor Feral Rawis dari Bojonegoro, dan malam hari ada Pastor Eliza dari Jakarta. Jadi besok tayangan Suka-Sukamu Tuhan ada 3 kali, ya. Doakanlah program yang sederhana ini untuk menjadi berkat. Apapun yang bisa kita kerjakan, semuanya untuk Tuhan. Malam hari ini kami tidak ada program Suka-Sukamu Tuhan karena ada program Pantekosta Heranlah. Dan saya percaya dimanapun saya menyapa Ibu Nova, Ibu Sonia, Lumenta, Tuhan berkati siapa semua ini. Pastor Roni, ya, Ketua MD Jawa Barat, Bapak Pendeta Roni Wowor, ya, sahabat saya. Beliau adalah Ketua MD GSPDI dan anggota Majelis Pusat juga. Thank you, Pastor. Ya, terima kasih buat semua. Ada Pastor Kendi Tahendung, ya, sahabat saya yang ada. Tuhan memberkati. Dan siapa lagi ini? Ibu Nova, Rifka Lomboan. Ada siapa nama? Ada Ibu Soriton, wow, ada Arthur Mama Haid, wow. Terima kasih sekali lagi, terima kasih ya teman-teman, ya sekali lagi dukung terus program ini dalam kesederhanaan dengan keterbatasan yang ada, tapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah terbatas. Haleluya. Saya Pastor Aldi Masih harus pamit undur diri dalam program pagi hari ini. Bersama saya Pastor Aldi Masih masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.